Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh semesta alam yang telah menciptakan, menjaga, serta memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga sudah sepatutnya ya kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian, salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Allahumma amin. Kemudian kita doakan saudara, tetangga, teman yang sedang mengalami musibah, semoga segera diberikan kemudahan atau jalan keluar ya. Termasuk ini kasus yang Gunung Semeru itu juga memprihatinkan ya. Sehingga kita doakanlah yang sedang tertimpa musibah, khususnya yang di sekitar Gunung Semeru, semoga segera diberi kekuatan dan juga ketabahan ya. Kemudian bagi saudara kita yang sedang mengalami, yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan yang sedang memiliki hajat, semoga segera diberikan jalan kemudahan untuk mencapai hajatnya atau diberikan hajatnya oleh Allah dalam waktu yang singkat. Allahumma amin. Teman-teman, terima kasih ya telah hadir di sesi ke-11 ya. 11 di MK Pengantar Bisnis. Mohon maaf, ini kelas B saya satukan lagi karena saya Selasa, Kamis itu ada agenda pelatihan, dan Jumat juga nanti ada rapat dengan kemahasiswaan insya Allah. Jadi saya khawatir kalau nanti malah nggak bisa, kan kasihan kelas B kan, jadinya saya pikir udahlah saya satukan aja. Oke, agenda kita seperti biasa teman-teman, saya akan mulai dengan penjelasan terkait modul singkat ya. Mungkin poin-poin pentingnya saja. Kemudian lanjut presentasi ya dari kelas A dan juga kelas B. Kelas A kalau nggak salah kemarin ada satu yang belum, ya kan? Di situ kelas B. Gitu. Kemarin ada yang konfirmasi siapa namanya? Fania atau siapa ya? Yang katanya belum selesai. Saya lupa namanya. Fania atau siapa? Anyway, kita mulai aja ya dengan modulnya. Jadi udah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Oke, jadi pada sesi 11 ini topik kita adalah saluran distribusi, cakupan pasar, transportasi, promotional method, dan juga memilih balon promosi yang optimal. Sehingga kalau ada topiknya teman-teman, ini mayoritas sangkut pautnya dengan manajemen pemasaran. Nah, kenapa menjadi penting ya kita mempelajari topik-topik yang tadi? Karena topik-topik tadi itu secara khusus itu masuk di bawah payung besar strategi pemasaran, ya kan? Karena ketika kita ngomong strategi itu berbeda dengan taktik. Kalau strategi itu terkait dengan how to-nya. Kalau taktik itu what to do-nya. Jadi secara umum strategi itu untuk membahas, misalnya gini, saya ingin menang perang dengan Persia misalnya. Itu strategi. Tapi kalau taktik itu bagaimana caranya itu bagaimana saya mengalahkan divisi arteri atau divisi yang naik kuda dari pasukan Persia. Jadi lebih spesifik. Kalau strategi itu masih secara general. Nah, karena masih secara general, maka di situ harus disesuaikan antara
segmentasi produk yang ingin dituju, kemudian distribution channel-nya, dan juga anggarannya. Ya kan? Biar pas nih, karena kan kalau tidak disesuaikan, itu cenderung nanti akan berat sebelah. Atau mungkin repot ya dengan budget. Bentar, saya ada telepon nih. Halo, Assalamualaikum. Iya, betul. Betul. Sebenarnya sih udah kemarin sore, ya kan? Cuman sekarang gangguan, jadi nggak bisa saya pakai di home. Iya, tadi siang. Ada merahnya, kelap-kelip. Iya, udah saya kontak. Iya, iya katanya hari ini akan ke sini sih untuk pengecekan. Iya, betul. Iya, betul. Oke, betul. Iya, Mas. Kurang D. YUDHA D Noigrah. Iya, sesuai. Itu aja nggak apa-apa. Wah, dia nggak ngasih tahu sih, cuman bilangnya hari ini mau dicek lagi. Oke, siap. Ya. Iya. Udah. Ada lagi ya, Mbak? Soalnya saya lagi ngajar nih. Iya, betul. Oke. Siap. Iya. Selamat siang. Mohon maaf teman-teman dari Telkom. Suara saya udah jelas belum? Udah. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Nah, tadi ya masuk ke strategi pemasaran. Nah, kemudian kita sekarang spesifik ke saluran distribusi nih. Ya kan? Kenapa menjadi penting? Karena itu untuk memindahkan dari satu produk atau jasa dari perusahaan A ke konsumen, atau mungkin nanti di situ ada intermediaris ya, baik itu yang namanya reseller, yang namanya groceries, atau yang namanya eceran gitu, atau bisa juga dalam agen. Intinya adalah bagaimana si produk atau jasa ini bisa sampai ke tangan konsumen akhir dalam kondisi yang baik atau sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kemudian dalam saluran distribusi itu ada yang namanya direct channel, marketing intermediaries. Kalian bisa baca sendiri lah ya. Nah, cuman sekarang saya ingin fokus ke saluran pemasaran. Nah, di sini di dalam buku textbook itu masih, setahu saya ini masih relevan ya dengan kondisi sekarang dalam konteks mata kuliah pengantar bisnis. Jadi yang pertama itu levelnya itu zero. Kalau zero berarti kan dia nggak ada tuh
ya kan? Nggak ada intermediaries atau tidak terjadi saluran pemasaran di situ. Ya kan, kata kuncinya itu zero. Yang mana penjelasannya berarti langsung nih dari pabrik atau produsen lah ya, atau apapun namanya itu, langsung konsumen. Ya kan? Jadi direct sell. Atau kalau dalam saluran pemasaran namanya zero level. Levelnya tuh 0. Contohnya apa? Biasanya itu kalau misalnya waktu itu saya di sebelah kosan saya di Banjarmasin, dia kerja di Kobelco atau Komatsu ya, saya lupa ya, alat berat lah. Alat berat. Untuk ini sih, untuk tambang, untuk sawit dan sebagainya biasanya. Tapi relatif banyak kan tambang sih. Nah itu gitu tuh alat berat teman-teman. Jadi dari perusahaan tuh langsung ke haji-hajinya tuh, yang punya-punya, kalau nggak langganannya lah. Langsung tuh penjualannya. Atau mungkin bahan-bahan kimia tuh. Karena kan biasanya produser konsumer ini konsumen ini bisa dalam bentuk konsumen individu atau perusahaan lain atau B2B lah sebenarnya. Lebih bisa ke arah sana. Bisa dalam konsumen langsung atau bisa B2B. Kemudian level yang kedua itu yang satu nih. Ya kan, satu level. Jadi kalau satu level berarti ada satu perantara di situ kata kuncinya. Ya kan? Antara produsen, perantara, ya kan, dan konsumen. Nah, biasanya ini yang sering melakukan saluran pemasaran model ini itu industri fashion. Ya kan, entah itu fashion yang skala internasional ataupun yang nasional. Yang pada intinya di situ ada satu penengah sebelum ke tangan konsumen. Kemudian yang kedua, teman-teman, itu adalah two level channel. Jadi kalau two berarti ada dua nih, jumlahnya ada dua nih perantaranya, ya kan? Seringnya itu dalam bentuk retailer atau eceran atau wholesaler atau grosir, ya kan? Misalnya ya kalau kalian ke warung itu kan berarti kan kalian, kita misalnya ada empat tahapan nih, produser, wholesaler, retailer, kita konsumen. Kalau kita ke warung tertentu, ya kan, sebelah rumah kita misalnya, itu kita ke retailer. Nah, warung ini dapat barangnya dari wholesaler nih. Wholesaler ini langsung dikirim oleh produser. Nah, biasanya yang pakai model-model begini tuh fast moving. Produk-produk yang fast moving goods gitu. Misalnya bahan makanan, obat-obatan, kemudian kebutuhan harian dan sebagainya. Nah, ini juga menurut saya juga relate ya dan penting berkaitan dengan saluran pemasaran, yaitu adalah cakupan pasar. Yang pertama itu adalah distribusi intensif, ya kan? Pada intinya kata kuncinya adalah intensif, teman-teman. Intensif berarti kan terus-terusan, kemudian apa ya, menyeluruh, pokoknya apa ya, jangan pantang terus-terusan lah intinya, continue gitu. Nah, sehingga penjelasan dari distribusi intensif ini cocok atau sering digunakan oleh industri yang memang relatif fast moving goods juga sebenarnya. Kayak misalnya kita kalau ke warung itu lihat shampoo saset, kemudian sabun, kemudian rokok, gitu-gitulah. Ya kan? Sebanyak mungkin ada di wholesaler atau ada di retailer, sehingga sampai level RT tertentu atau mungkin RW tertentu itu ada. Kita nggak pusing carinya. Makanya relatif itu biasanya produk-produk yang fast moving goods. Dan kalau yang kedua, distribusi kedua dalam konteks tingkat cakupan pasar itu adalah distribusi selektif. Nah, kata kuncinya apa? Selektif, ya kan? Berarti selektif itu kita menemukan barang tersebut itu tidak di segala tempat atau di semua tempat atau semua gerai atau semua retailer, ya kan? Kita hanya bisa menemukan barang-barang tersebut di gerai-gerai tertentu, makanya selektif. Jadi biasanya ini memang produk-produk elektronik, teman-teman, ya kan? Handphone juga seperti itu, ya kan? Kayak mesin cuci berbagai merek lah ya, rata-rata sampai dengan produk-produk elektronik lain termasuk handphone.
Ya kan? Kalau misalnya kita contoh di slide itu Electrolux misalnya, kita bisa beli Electrolux itu relatif tidak di semua toko penjual elektronik gitu. Baik itu pun juga online juga terjadi teman-teman, karena saya beberapa hari ini lebih intensif cari perlengkapan elektronik, masih jarang yang menjual Electrolux sebenarnya. Kalau yang agak banyak itu ya Samsung, LG, kemudian Daewoo, Changhong dan sebagainya lah ya, Panasonic dan sebagainya. Tapi kalau Electrolux memang dia gerai-gerai tertentu gitu. Nah kemudian kalau yang eksklusif itu berarti lebih sedikit lagi gerai-gerainya, ya kan? Bahkan satu kota atau satu pulau biasanya cuma satu, gitu. Relatif biasanya kalau di Indonesia itu ya dia per provinsi atau mungkin minimal per kota lah. Karena namanya eksklusif berarti kan tidak di semua tempat, gitu. Sebagai contoh kalau kita melihat biasanya satu negara cuma satu sih ya biasanya yang resmi loh ya, yang resmi. Authorized biasanya, authorized dealer gitu. Itu ya mobil kayak Rolls-Royce gitu kan, kemudian Lamborghini, kemudian jam tangan mewah Rolex misalnya, dan jam tangan merek-merek lain ya, Audemars Piguet, kemudian Hublot dan sebagainya. Begitu juga Mercedes, kemudian BMW. Cuman setahu saya kayak Mercedes dan BMW sekarang sudah merambah di masing-masing provinsi besar ya, misalnya di perwakilan di Pulau Jawa Barat misalnya dia sudah ada, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada gitu. Tapi kalau Lambo sama Ferrari itu yang resmi ya, yang baru ya maksudnya, itu saya belum ngerti tuh apakah ada di mungkin Surabaya ada ya, tapi saya nggak tahu itu baru atau ini ya second tapi masih mulus ya. Cuma setahu saya kalau Rolls Royce itu di Jakarta Selatan, antara di Kemang kalau nggak di daerah Pondok Indah ya, saya nggak lupa itu. Ini itulah selektif, eksklusif teman-teman. Nah ini bentuk transportasi oke lah ya. Nah ini mungkin promosi sedikit. Jadi pada intinya kalau promosi itu ada dua kata kunci, yaitu komunikasi dan juga ada pertukaran yang mutualisme. Gitu. Ya kan? Karena pada intinya tadi memberikan informasi ya promosi itu. Jadi jangan sampai nanti ini relasinya dengan asimetris teori. Jadi yang pernah kita bahas sebelumnya. Ada ketidaksesuaian antara knowledge yang dimiliki oleh owner atau perusahaan dengan knowledge yang dimiliki oleh konsumen. Sehingga butuhlah promosi untuk mengurangi gap tersebut. Tujuannya ya relatif mungkin bisa dicerna dengan logik sederhana ya, bahwa itu ya untuk meningkatkan penjualan, kemudian tadi yang mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan biar tersampaikan dengan baik gitu. Saya tertarik dengan permainan, saya lupa namanya ya, jadi yang misalnya ada 10 orang nih teman-teman. 10 orang ini orang satu diberitahu satu kalimat, ya kan? Yang nanti kalimat itu akan diteruskan ke orang kedua, orang ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seringnya informasi yang diterima oleh orang pertama sampai ke 10 itu berbeda. Ya kan? Kenapa berbeda? Ya karena tadi kognitif orang-orang juga beda-beda, kemudian pendengaran orang juga beda-beda, ya kan? Sehingga persepsinya juga otomatis juga berbeda-beda juga, gitu. Ini juga penting juga lah menurut saya ya. Jadi pertama itu dalam proses bauran promosi itu kan bauran pemasaran ada 4 ya, marketing mix itu, walaupun sekarang dikembangkan menjadi 7. Nah, dalam konteks bauran promosi, ya kan, itu memang tidak asal kita ngeluarin budget atau tidak asal melakukan sesuatu dalam konteks promosi, teman-teman. Ya kan? Yang pertama jelas kita sesuaikan nih dengan karakteristik barang atau jasa yang ingin kita promosikan.
gitu. Karena itu berpengaruh ke dalam isi pesannya, baik itu dalam bentuk warna, logo, maupun tagline. Nah, setelah itu baru kita identifikasi nih, ya kan, konsumen kita, ya kan, itu sesuai nggak dengan produk atau jasa yang kita jual, ya kan? Itu juga berpengaruh terhadap proses atau identifikasi dalam promosi. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan, teman-teman. Mungkin kalau kalian yang ikut seminar intern ya di FEB yang waktu itu saya jadi pembicara, itu saya menjelaskan terkait dengan proses pengambilan keputusan pembeli yang normal sama yang impulsif, ya kan? Di mana yang normal ini ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Cuman pada intinya ya kurang lebih sama lah ya, rekognisi masalah, ya kan? Kemudian dia mencari informasi, evaluasi sampai nanti keputusan pembelian sampai afternya, puas atau enggaknya. Gitu. Jadi di situ ada pencarian informasi gitu, teman-teman, kata kuncinya dalam hal ini. Nah, dalam proses pencarian informasi itu konsumen jelas dong mencari melalui berbagai media kan. Nah, misalnya contoh saya mau cari rumah nih dengan budget maksimal 500 juta di daerah Bandung misalnya. Di situ saya itu kata kunci saya. Kemudian saya search di Google Engine Search Engine atau mungkin di aplikasi OLX dan yang sebagainya ataupun Facebook, itu akan keluar tuh. Misalnya perumahan Gerahawangi Cihanjuang misalnya. Nah, berarti si Gerahawangi Cihanjuang itu dia melakukan promosi. Ya kan? Nah, kebetulan saya dapatlah pesan yang mereka ingin sampaikan bahwa oh ternyata sesuai nih antara kebutuhan yang saya ingin saya puaskan ya atau ingin saya penuhi dengan promosi yang mereka lakukan. Terakhir baru anggaran. Kenapa penting? Karena ini relate dengan kondisi sekarang bahwa ada terjadi perdebatan ya yang cukup seru ya atau mungkin beda pendapat yang bilang pada intinya satu kubu bilang bahwa promosi melalui media online itu murah, kemudian dapat nggak ribet, ya kan? Dari segi agensinya juga mudah dilakukan, jangkauannya juga spesifik dan terukur, gitu. Tapi kalau yang media offline ya, entah itu TV, baliho, itu memang yang menjadi kelemahannya adalah tidak bisa diukur, teman-teman. Susah, karena harus melakukan riset lagi, tanya lagi dong, persepsinya gimana. Tapi kalau online ketahuan tuh, berapa yang ngeklik iklan kita, engagementnya seperti apa, dan sebagainya. Cuman overall, kalau menurut saya pribadi, sebagai penikmat pemasaran ya, itu plus minus ya. Tidak bisa kita bentrokan satu sama lain. Sama kayak kalau kita ngomongin mau online atau offline gitu. Kalau saya termasuk orang yang setuju dengan omnichannel, artinya tetap butuh offline karena itu untuk experience konsumen, ya kan? Makanya toko-toko handphone, Apple, kemudian Google dan sebagainya, Microsoft, dia tetap punya store yang memang selain authorized juga dia itu main, kalau di mobil tuh kayak main dealer lah, atau mungkin bahasanya apa ya? Senternya lah, pusatnya. Karena di situ konsumen bisa mencoba nih berbagai produk terbaru yang ditawarkan maupun operating system yang ditawarkan. Karena kan dia coba dulu nih, dia compare, oh enak ternyata ya OS yang baru misalnya. Nah, kemudian baru dia melakukan keputusan pembelian. Gitu. Atau mungkin nyoba di store-nya, belinya di online juga bisa. Makanya saya tadi bilang online offline itu menurut saya harus berjalan berseiringan. Artinya tetap ada lah. Begitu juga dengan promosi nih, offline maupun online menurut saya juga tetap penting. Walaupun mungkin yang offline itu lebih dikurangi ya, karena kan di situ mahal sekali, agak mahal memang. Kecuali perusahaan-perusahaan yang kayak Jarum, itu memang saya punya pengalaman menarik. Saya waktu itu di Banjarmasin, teman-teman, bikin event bulanan, itu rutin ya.
Jadi PEP, Public Education Program kalau nggak salah. Public Education program. Jadi setiap bulan saya membuat acara di Banjarmasin dan mengundang tokoh-tokoh hebat dalam bidang tertentu untuk menjadi pembicara di hotel yang sudah saya siapkan lah intinya lah ya, di ballroom gitu. Saya waktu itu approach dengan Jarum, ketemu dengan manajer area, dan itu enak sekali. Pak Yuda butuh apa? X banner, mau TV screen yang di pinggir-pinggir jalan misalnya, saya lupa bahasanya apa gitu ya. Sama ini spanduk lah, apapun lah, terserah. Saya mau minta berapa titik dan sebagainya. Yang penting satu, saya bisa jualan rokok di hotel itu. Makanya saya tolak karena permintaannya agak susah. Jadi dia kepengen yang penting ada SPG sama booth-nya di situ aja. Oke, anyway, kemudian iklan lah ya, kurang lebih sama. Nah, cuman ini 3 iklan: persuasif, perbandingan, dan pengingat. Ya kan? Strategi iklan itu dibagi 3 nih jenisnya nih. Kalau persuasif ya intinya adalah bagaimana persuasif itu kan mengajak ya, merayu lah ya kan, untuk membeli produk kita atau jasa kita. Nah, kalau perbandingan ya secara umum membandingkan nih antara produk dia dengan produk pesaing. Biasanya sering terjadi di dunia handphone ya, antara Apple dengan Samsung gitu, atau mungkin dengan produk lain gitu. Karena kan dia sering tuh gitu nyindir lah intinya lah. Kemudian pengingat nih, reminder. Jadi pada intinya tujuannya itu untuk tetap di top of mind kita. Sebagai contoh, kenapa ini yang menjelaskan kenapa masih ada iklan Honda Vario, kenapa masih ada iklan Rinso, Pepsodent, Lux, dan sebagainya. Karena tadi untuk mengingatkan loh. Jadi di otak kita, kalau saya mau beli sabun ya saya beli Lux misalnya. Kalau saya mau beli sabun cuci piring ya saya kepengennya Sunlight. Itu yang ada di otak saya. Misalnya ini artinya bukan tentu seperti itu. Tapi itulah tujuannya kenapa produk-produk seperti itu masih sering iklan di media-media tertentu atau mungkin media-media mainstream. Nanti juga ada ATL, above the line, sama below the line. Nah, itu nanti penjelasannya lebih detail di mata kuliah manajemen pemasaran teman-teman. Paling itulah ya. Yang ini boleh lah. Cuman ini menurut saya bisa inilah ya, bisa kalian pelajari sendiri ya terkait dengan ini. Publisitas, oke. Mungkin itu ya teman-teman ya kan, yang dari saya untuk modul kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman, mungkin ada yang masih bingung atau mungkin masih ada yang ingin diperjelas sebelum nanti masuk ke presentasi ya, dari kelompok A maupun kelas A maupun kelas B. Yuk. Iya, nanti beli lagi ya. Tadi ayah udah, kamu udah makan dari pagi. Gimana teman-teman? Ada nih. Oke, ya udah deh. Nah, kalau begitu kita masuk ke ini ya, sesi presentasi. Kelas A udah siap belum? Udah ya? Udah, Pak. Udah. Kemarin itu yang nggak jadi itu Renaldi kalau nggak salah ya. Bener ya? Iya, Pak. Ya, benar Pak. Renaldi, habis itu Rido Hardis. Langsung
langsung dimulai aja. Habis ini kelas B ya. Kelas B itu buat persiapan nih. Yap, silakan Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hidayatullah dari kelompok 4. Saya sebagai moderator. Topik di sini akan menjelaskan tentang the role of cognitive and affective responses in the relationship between internal and external stimuli on online impulse buying behavior. Adapun anggota kelompoknya ada Renaldi, Siva, Ikrimanisa, salah satunya dan Firman. saya sendiri. Mohon maaf Firman, digedein ya slide-nya. Oh, itu Iklima. Oh, belum diperbesar, Pak. Soalnya di saya udah. Bisa sih belum. Oh, sebentar, Pak. Yang lain gimana? Udah belum? Belum, Pak. Belum sih, Pak. Belum, Pak. Maaf, Pak, kalau sekarang udah. Udah. Langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama akan dibahas oleh Ikrimanisa. Silakan. Maaf, Pak, sebentar. Agak nge-lag, Pak. Udahlah kalau nge-lag ini aja langsung aja. Udah kayak gini aja lah, nggak apa-apa. Ini belum diperbesar sih, cuman nggak masalah. Yuk. Baik, Pak. Untuk teori yang digunakan, stimulus organism response, state rate pattern theory, technology acceptance, theory of acceptance and use of technology, flow theory and emotion action, and signaling theory. Sorry. Ini slide-nya belum gerak ya? Oh, di saya udah sih, Pak. Sebentar ya, Pak. Atau gini aja, yang share siapa gitu, yang pakai wifi misalnya atau apa gitu. Soalnya kalau slide-nya nggak gerak juga audiens juga susah ya. Ini yang mana gitu. Jadi kalian kelompok lain tolong disiapkan 2 orang ya untuk yang share materi. Jadi satu nggak bisa, yang kedua bisa backup gitu. Renaldi dikatasin, bisa nggak? Bisa gerak nggak itu? Udah, Pak. Udah gerak itu. Yang lain udah gerak belum? Teman-teman, di saya sih belum. Nah, udah. Sekarang udah. Ya, yuk. Lanjut. Ya, Iklimanisa, lanjut. Untuk slide 3.
Untuk teori yang digunakan, stimulus organism response, state rate latent theory, teknologi acceptance, theory of acceptance and use of technology, flow theory and emotion action, and signaling theory. Untuk model yang digunakan, seperti yang di PPT, ini merupakan model penelitian yang diusulkan oleh Kimia Gari dan Sarifi Asadi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, ada apa yang diteliti. Slide 5 bisa dipindahin. Halo, di sini mau udah pindah. Bentar. Ya, bentar. Di saya juga dari tadi nggak gerak sih, cuman ya udahlah, saya diem aja. Tapi di sini udah gerak, Pak. Coba siapa yang ini berapa orang nih di sini? 5 orang kan? 4 orang ya, 5 malah. Coba deh Shiva Shiva, kemudian Salsabila. Coba. Bentar, Pak. Salsabila nah itu udah gerak gitu. Kalau nggak saya aja sini lah. Gimana coba? Bisa nggak? Bisa? Ini gerak ya, Pak? Sekarang slide 2 sekarang. Udah saya aja sini kelamaan. Coba di share-nya dimatiin. Saya coba nih. Bentar. Udah kelihatan belum? Udah? Dan Pak, Pak, udah, Pak. Udah gerak tuh. Lancar? lancar Pak. Masya Allah. Yuk, ayo, nomor slide berapa sekarang ya? Slide kelima, Pak. Ini ya? Mana? Next lagi. Iya, satu lagi, Pak. Ya. Slide sini. Selanjutnya, ada apa yang diteliti? Yang diteliti ada 4. Yang pertama ada efek langsung dan tidak langsung dari rangsangan internal dan eksternal pada pembelian impuls online. Yang kedua, ada efek reaksi kognitif pada reaksi afektif dalam proses evaluasi internal
pelanggan, dan contoh pemberian impuls online di organisasi tingkat respon. Yang ketiga ada efek modernisasi karakteristik pelanggan sebagai rangsangan internal pada pemberian impulsif online. Dan yang keempat ada penjelajahan utilitarian dan hedonis sebagai reaksi kognitif dan afektif pengguna ketika dihadapkan dengan rangsangan lingkungan. Next slide, Pak. Kemudian ada cara meliti. Cara meliti ada 6. Yang pertama ada item measurement atau pengukuran barang. Yang kedua ada pre-testing atau pra-pengujian. Yang ketiga ada preliminary analysis atau analisis awal. Yang keempat ada minimum sample requirements atau persyaratan sampel minimum. Yang kelima ada data collection atau pengumpulan data. Dan yang terakhir, untuk penelitian ini, Iran, negara berkembang, dipilih sebagai area penelitian dan pengguna Instagram negara tersebut dipilih sebagai sampel. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa. Maaf Pak, next. Ya, selanjutnya ada hipotesis. Ada hipotesis 1, menjelaskan tentang penjelajahan utilitarian memiliki efek positif pada penjelajahan hedonis diterima. Hipotesis 2, penjelajahan utilitarian memiliki efek positif pada perilaku pembelian impulsif online diterima. Dan hipotesis 3, menjelaskan tentang penjelajahan hedonis memiliki efek positif pada perilaku pembelian impulsif online diterima. Terakhir ada hipotesis 4, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ragam seleksi memiliki negatif pada perilaku pembelian impulsif online ditolak. Yang kedua ada daya tarik visual memiliki efek positif pada perilaku pembelian impulsif online ditolak. Dan terakhir, ketiga itu ada kualitas informasi memiliki pengaruh positif pada perilaku pembelian impulsif online, itu pun ditolak. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang keempat, ada kemampuan navigasi memiliki positif pada perilaku pembelian impulsif online diterima. Yang kelima, ketersediaan produk memiliki dampak positif pada perilaku pembelian impulsif online ditolak. Yang keenam, atribut harga memiliki positif pada perilaku pembelian impulsif online diterima. Yang ketujuh, ada atribut sensorik memiliki positif pada perilaku pembelian impulsif online ditolak. Yang I, kesediaan untuk pembeli memiliki yang positif pada perilaku pembelian impulsif online ditolak. Yang J, rasa percaya diri memiliki dampak positif pada perilaku pembelian impulsif online diterima. Next, Pak. Hasil diskusi dari pembahasan ini, yang ke-1, dalam jurnal tersebut menyelidiki efek langsung dan tidak langsung dari rangsangan internal dan eksternal pada perilaku pembelian impulsif online pelanggan. Yang kedua, di antara rangsangan SNS, hasilnya menunjukkan bahwa hanya kemampuan navigasi memainkan peran prediktif langsung dalam perilaku pembelian impulsif online. Yang ketiga, mengetahui pengaruh reaksi kognitif, penjelajahan utilitarian terhadap reaksi afektif, penjelajah hedonis, dan pengaruh kedua faktor tersebut terhadap perilaku pembelian impulsif online. Yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa utilitarian browsing berpengaruh signifikan terhadap hedonic browsing dan perilaku pembelian impulsif online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabi. Ada limitasi dan rekomendasi. Yang pertama, penelitian ini memiliki 2 keterbatasan. Pertama, sampel penelitian hanya terdiri dari pelanggan Instagram dari suatu negara yang dipilih melalui metode pengambilan sampel bola salju non-acak. Karena metode pengambilan sampel ini hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke negara lain. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat mengkaji model penelitian di beberapa negara untuk memperluas generalisasinya. Selanjutnya, Pak, ada limitasi dan rekomendasi. Yang ketiga,
Penelitian ini hanya melibatkan penelitian kuantitatif, menggunakan pendekatan lain, termasuk model kualitatif, dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Selain itu, dalam model yang kami usulkan, hanya satu variabel untuk masing-masing reaksi kognitif dan afektif atau penjelajahan utilitarian dan hedonis yang diselidiki untuk mencegah perluasan model lebih lanjut. Yang terakhir, pilihan rangsangan internal dan eksternal dibatasi hanya beberapa. Lebih banyak reaksi kognitif dan afektif, serta variabel internal dan eksternal lainnya dapat digunakan dalam penelitian masa depan. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini. Itu penelitian cukup susah itu. Oke, satu pertanyaan aja teman-teman. Yaitu adalah terkait gini. Apa yang kalian tahu ya? Apa yang kalian ketahui tentang penjelajahan utilitarian dan juga hedonis? Apa yang kalian ketahui tentang penjelajahan utilitarian dan penjelajahan hedonis? Sederhananya aja apa? Atau mungkin kata kuncinya? Gimana teman-teman? Kalian tinggal buka ya, buka filenya, buka PDF-nya, artikelnya, search tuh utilitarian browsing, ya nggak? Keluar semua tuh kalimat atau kata-kata yang berisi utilitarian browsing, teman-teman. Jadi semudah itu, karena kalian bosnya open book gitu. Mau coba jawab. Nah, untuk penelitian ini bertujuan yang utilitarian dan hedonik dalam hubungan antara stimulus internal dan eksternal terhadap perilaku pembelian impulsif online dengan mempertimbangkan pembelian teknologi belanja berbasis media sosial konsumen, sehingga memberikan model yang lebih komprehensif di bidang perilaku pembelian impulsif pelanggan. Oh no. Jadi saya adalah maksud dari penjelajahan utilitarian dan juga penjelajahan browsing. Maksudnya apa gitu? Bukan kaitan dengan variabel lain untuk apa? Jadi maksudnya itu apa? Sederhananya itu apa? Coba lihat kalian ada itunya nggak? Ada indikatornya nggak?
Coba apa yang kalian temukan dari pencarian keyword tadi? Dengan keyword tadi ya, keywords apa namanya? Utilitarian browsing dan juga hedonic browsing. Mau saya share nggak ini? Ini saya share screen ya, teman-teman. Bosku, nih ya. Nih, udah kelihatan belum PDF-nya? Udah, Pak. Nah, Pak. Nah, ini tulisannya apa nih kanan atas? Apa tulisan kanan atas nih? Yang ini, yang ada kursornya ini. Tulisannya apa? Utilitarian, Pak. Nah, oke, clear ya. Kayak enter nih. Keluar banyak sekali itu. Ya kan? Di situ kata yang pertama nih. Sorry, ini yang oke, ini the role of cognitive, utilitarian, dan affective. Ya kan? Berarti kata kunci pertama itu kalau utilitarian nih. Nih, kelihatan nggak nih? Kognitif. Ya kan? Hedonic, affective. Itu sebenarnya sih menurut saya ini ya, apa? Ada kata-kata lain sebenarnya. Cuman itu minimal itu yang keluar dari jawaban kalian dulu. Karena kalian tinggal searching, teman-teman. Tinggal searching, ya kan? Terus di semudah itu, teman-teman. Dulu saya tuh open book, apa close book, ujian tuh nggak ada yang open book, nggak ada. Nih ya, itu kalian untuk kognitif keluar semua, tuh kan. Terus dia di sini saya search itu muncul di oke, bukan. Nih, kelihatan nggak nih? Yang habis Huang 2016. Kelihatan yang scholars have divided the purpose. Kelihatan nggak? Yang kanan bawah, kelihatan? Hah? Kelihatan, Pak. Nah, bacaan tulisannya apa itu? Artinya apa? Indonesia. Indonesia. Browsing jadi dua. Kategori yang pertama ada browsing untuk mencari informasi atau utilitarian browsing, dan dua browsing untuk mencari kesenangan dan hiburan. Itu jawabannya bukan. Itu jawabannya berarti ya. Iya, Pak. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ini kenapa saya share seperti ini, karena ini juga terkait ini teman-teman. Gimana kalau nanti di dunia kerja. Sangat kompetitif teman-teman, serius. Apalagi kalau kalian udah kerja ya, atau mungkin bisnis ya. Kalau kerja sih yang pressure itu tinggi sekali. Maksudnya bos itu lumayan. Ya wajar lah kalau misalnya ngurus sesuatu gitu, kita nggak bisa ngulik sendiri gitu. Kalau nggak bisa ya surat peringatan atau pemecatan, banyak orang yang ngantri di belakang kalian sebenarnya. Itu teman-teman, maksudnya ya, contoh nih nge-share apa namanya, PPT misalnya, satu nggak bisa, ya udah, yang lain tuh inisiatif gitu. Karena ada 5 orang tuh, ya kan. Yang kedua coba nggak bisa, ketiga nggak bisa, keempat gitu. Masa 5 orang nggak ada yang bisa kan?
possibility-nya sangat kecil gitu kan, gitu. Ya kan, jadi maksud saya hal-hal begini itu tidak diajari di kuliah teman-teman. Menurut saya ya sedikit lah, cuman hal-hal begitu penting gitu, inisiatif, kebersamaan, saling backup gitu. Jadi tolong ya di improve lagi biar nanti kalian, saya harapkan lulus itu punya kapabilitas yang mumpuni lah, intinya seperti itu. Itu thank you ya teman-teman ya. Good job. Selanjutnya nih, kelompok A ya. Kelompok A itu Rido Hardis Pratama. Silakan. Ya, udah diperbesar. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai ya, Pak? Ya, mulai aja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Yuda selaku dosen pengantar bisnis, dan selamat siang kepada teman-teman semua. Siang hari ini, saya Hanafira Risani selaku moderator, dan topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu efek aplikasi augmented reality seluler pada perilaku pembelian impulsif, investigasi di bidang pariwisata. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Ali Akdam selaku pemateri. Yang kedua ada M. Rido selaku pemateri. Selanjutnya ada M. Nadif selaku pemateri. Dan yang terakhir ada Nur Abdul Wasi selaku pemateri. Adapun rangkaian acara pada diskusi kali ini diantaranya pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Teman-teman yang saya hormati, kita akan buka sesi diskusi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung menyimak penyampaian materi dari anggota kelompok 5 yang akan disampaikan oleh M. Rido selaku pemateri pertama. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama itu saya menjelaskan perkenalan singkat mengenai augmented reality. Apa itu augmented reality? Ini adalah aplikasi yang banyak dibilang sama orang-orang ya, mirip dengan virtual reality. Cuman bedanya itu virtual reality adalah aplikasi yang mengubah dunia nyata menjadi dunia maya. Jadi seolah-olah kita dibawa ke dunia yang baru begitu, karena langsung mempresentasikan ke visual kita apa aja unsur-unsur di dunia digital gitu. Sedangkan kalau augmented reality itu aplikasi yang hanya memasukkan objeknya saja, objek atau unsur konten gitu ya ke dalam visual kita, ke dalam aplikasinya gitu, ke dalam dunia nyata. Seperti contohnya kayak di tahun 2016 itu sempat nge-boom itu aplikasi hiburan namanya Pokemon Go. Kalau yang pernah main itu kan kita bisa mencari berbagai macam Pokemon gitu ya dalam aplikasinya, dan itu kita bisa dibawa kemana-mana. Jadi di saat kita ke tempat ini ada Pokemon gitu melalui HP kita di kamera kita. Nah itu salah satu contoh augmented reality. Boleh di next? Nah, pada fokus penelitian kali ini, 3 peneliti ini melakukan penelitian tentang aplikasi augmented reality ini yang berfokus pada bidang pariwisata. Nah, di sini peneliti ingin menguji atau ingin mengetes bagaimana peran aplikasi mobile augmented reality seluler terhadap pembelian impulsif
para turis di wisatawan. Nah, di sini kan sebelumnya saya udah baca ya sumber-sumber yang sudah valid atau terpercaya gitu. Ternyata belum ada peneliti yang meneliti pengaruh mobile augmented reality yang fokus ke bidang pariwisata, itu belum ada. Tetapi sebelumnya udah ada, bahkan sampai sekarang udah ada penggunaan aplikasi augmented reality itu ke dalam dunia bisnis, pendidikan, kedokteran, bahkan militer. Kali ini peneliti fokus meneliti tentang pembelian impulsif. Nah, nanti akan dijelaskan lebih dalam mengapa peneliti ini menggunakan aplikasi untuk meningkatkan atau membantu pekerjaan para turis di para wisatawan. Baik, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ridho. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh M. Nadif. Kepadanya saya persilakan. 1. Peran interaktivitas dalam aplikasi AR seluler. Interaktivitas didefinisikan sebagai kemampuan pengguna untuk mengubah bentuk dan isi dari lingkungan mediasi secara real time. Yang kedua, hubungan antara pengalaman aplikasi AR seluler dan pengalaman aliran. Kepuasan wisatawan secara substansial lebih dari sekedar kualitas layanan, dan karena industri pariwisata harus berusaha untuk menciptakan keadaan arus positif dalam segala hal yang dilakukannya. Yang ketiga, hubungan antara AR seluler dan kepuasan. Kepuasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap pembelian konsumen dan niat pembeli kembali. Yang keempat, hubungan antara kenikmatan yang dirasakan dan kepuasan. Secara intuitif, ketika wisatawan tidak merasa senang dan puas, mereka cenderung kurang berpartisipasi dalam aktivitas pembelian. Oleh karena itu, peneliti ini berpendapat bahwa kepuasan sebagai keadaan efektif, positif, mendorong pembelian impuls dengan mendorong evaluasi positif secara menggunakan aplikasi mobile AR. Yang kelima, hubungan antara kenikmatan yang dirasakan dan pembelian impuls adalah kenikmatan perasaan yang diciptakan oleh interaksi antara pengalaman individu dan lingkungan. Hubungan yang keenam, hubungan antara kepuasan dan pembelian impulsif. Kepuasan pelanggan telah lama dianggap sebagai salah satu prediktor terpenting dan andal bagi pelanggan yang melakukan pembelian. Mengapa diteliti? Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aplikasi mobile AR terhadap perilaku impuls buying di bidang pariwisata. 2. Penggunaan aplikasi fokus pada efek faktor eksternal ekstrinsik seperti iklan panel, staf layanan penjualan, perilaku konsumen, dan berfokus pada konteks spesifik belanja online. Saya kembalikan kepada Nadif. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Bagaimana cara menelitinya? Jadi peneliti menargetkan individu dengan cermat yang telah membahas aplikasi augmented reality seluler, lalu anggota komunitas tersebut tertarik dengan teknologi baru dan telah berpengalaman dalam menggunakan aplikasi augmented reality seluler ini. Setelah menargetkan calon responden, mereka diminta untuk mengisi survei online yang dimana survei ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari mereka. Metode ini memiliki keunggulan seperti kemampuan untuk memilih responden yang tepat, bisa dilakukan di mana saja, dan juga praktis.
memfasilitasi respon yang lebih cepat dan mengurangi biaya survei. Metode ini berupa kuesioner yang dilaksanakan dalam bentuk survei online dan dibagikan kepada anggota komunitas ini, lalu mereka diminta untuk mengisi kuesioner tersebut dengan mengingat saat mereka menggunakan aplikasi ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ali Akdam. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar metode penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan metode TAM atau Teknologi Acceptance Model untuk menguji teknologi baru yang membantu pekerjaan manusia. Bisa kita lihat di sini ada perceived usefulness, perceived ease of use, perceived interactivity. Itu termasuk 3 komponen penting dari teori TAM ini. Perceived usefulness membantu peneliti untuk melihat berguna atau tidak penelitian ini bagi para pengguna aplikasi AR. Dan perceived ease of use itu untuk meneliti tentang mudah atau tidak penggunaan aplikasi AR ini. Dan perceived interactivity meneliti tentang interaksi antara pengguna. Dari hasil penelitian menggunakan 3 metode ini mengarah kepada hasil kenikmatan pengguna dan kepuasan pengguna. Yang dapat menstimulasi untuk terjadinya impulse buying atau pembelian produk tersebut. Dan ini adalah hasil hipotesis. Saya akan membacakan. Hipotesis 1, interaktivitas yang disarankan, kemudahan pengguna yang disarankan, didukung. 2, kegunaan yang dirasakan, kenikmatan yang dirasakan, didukung. Hipotesis 2B, kemudahan pengguna yang dirasakan, kenikmatan yang dirasakan, didukung. Hipotesis 2C, interaktivitas yang dirasakan, kenikmatan yang dirasakan, didukung. Hipotesis 3A, kegunaan yang dirasakan, kepuasan, didukung. Hipotesis 3B, kemudahan penggunaan yang dirasakan, kepuasan, tidak didukung. Hipotesis 3C, interaktivitas yang dirasakan, kepuasan, didukung. Hipotesis 4, kenikmatan, kepuasan, didukung. Hipotesis 5, kenikmatan, pembelian impuls, didukung. Hipotesis 6, kepuasan, pembelian impuls, didukung. Untuk waktu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ali. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Nur Abdul Wasi. Padanya saya persilahkan. Baik, slide selanjutnya. Nah, hasil diskusi kelompok kami pada artikel ini yaitu peran aplikasi augmented reality bergantung pada efisiensi dan efektifnya. Hubungan aplikasi tersebut dengan kepuasan wisatawan, keinginan ataupun kebutuhan yang mereka cari. Dengan kata lain, perilaku inklusif para wisatawan dipengaruhi seberapa efektifnya fungsi dari aplikasi augmented reality ini. Nah, lanjut pada slide selanjutnya. Yaitu rekomendasi. Nah, rekomendasi yang diberikan oleh ketiga peneliti artikel ini yaitu pemasar pariwisata harus berusaha untuk lebih memahami wisatawan dan merespon dengan cepat dan strategis kebutuhan mereka. Selain itu, preferensi dan kebiasaan melalui pengenalan dan dukungan teknologi tepat guna.
Studi ini dengan memperluas model TAM tradisional untuk memasukkan konstruksi interaktivitas yang disarankan, yang sangat relevan dalam lingkungan TI yang berkembang pesat saat ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Ibu Mona, Ibu moderator. Belum muncul nih Ibu moderator. Mohon maaf, koneksi saya barusan terputus. Rangkaian acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Mungkin saya aja kali yang tanya ya. Satu aja sebenarnya sama kayak kelompok kelas A yang tadi. Sebelum saya tanya teman-teman, poin penting yang bisa kita ambil ya dari artikel ini bahwa memang segala sesuatu dalam konteks bisnis ya, perusahaan baik itu organisasi ya, non-profit maupun yang profit, itu memang fokusnya harus di konsumen teman-teman. Ya kan? Makanya dalam mata kuliah yang saya ampuh di kewirausahaan, mata kuliah workshop kewirausahaan, ataupun yang lain lah ya, itu memang starting point-nya itu dari konsumen. Ya kan? Apa kebutuhan yang mereka butuhkan, apa masalah yang mereka hadapi dan sebagainya, ya kan? Sehingga tugas kita sebagai kita itu bisa dalam konteks pemasar, bisa dalam konteks perusahaan, bisnis, itu adalah mewujudkan hal itu. Kenapa? Karena mereka yang akan beli produk kita, gitu, jasa kita, gitu kan? Kalau mereka nggak beli ya kita nggak usah mendirikan bisnis gitu. Itu juga berlaku ke yang non-profit, ya nggak? Misalnya gini nih, WWF misalnya, atau mungkin UNICEF dan sebagainya. Maka mereka tetap butuh donasi kan, mereka tetap butuh massa, mereka tetap butuh masyarakat. Nah makanya mereka itu mengadakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya kayak di negara tertentu butuh air bersih dan sebagainya. Nah, jadi poin pentingnya adalah teman-teman, paradigma kita atau mindset kita memang harus berawal dari konsumen dulu. Yang susah atau relatif agak susah itu adalah bagaimana satu organisasi itu sama visinya untuk tadi kepuasan konsumen atau mungkin memenuhi kebutuhan mereka. Karena sebagai contoh mungkin divisi A sepakat, tapi divisi B bisa jadi karena merasa ribet dan sebagainya, akhirnya nggak mau tuh. Jadi ini yang susah teman-teman. Makanya apapun konsentrasi kalian, mau keuangan, mau SDM, mau operasional ya, bahkan konsentrasi baru nanti yang Bu Sri akan buka, bisnis internasional dan juga kewirausahaan, itu memang nggak apa-apa. Fokusnya ya dari konsumen dulu gitu, karena mereka akan menggunakan produk atau jasa kita gitu. Itu satu. Kemudian pertanyaan saya adalah, saya tertarik dengan teori TAM sebenarnya, teknologi acceptance model yang dipopulerkan oleh Davis. Tadi kalau nggak salah Ali Akdam atau siapa ya namanya, itu menjelaskan hal itu. Nah, ya betul ya, Ali Akdam ya, atau siapa ya tadi ya? Iya Pak, betul. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah relevansi TAM. Jelaskan relevansi TAM dengan e-commerce yang ada di Indonesia.
Atau mungkin jelaskan TAM dalam aspek misalnya operating system iOS atau Android, atau mungkin handphone lah, apapun lah. Relevansinya kalian bisa menebak nggak? Bisa menjelaskan nggak? Benar, Pak. Saya bantu deh. Tadi yang Ya, Pak. Boleh, Pak. PEOU sama PEOE. Easiness sama usefulness itu. Itu kan adopsi ya. Accept. Jadi kan teknologi acceptance model. Jadi model penerimaan teknologi, ya nggak? Secara bahasa sederhananya lah ya. Atau bisa nama lainnya Ya, Pak, betul. adopsinya. Jadi menjelaskan bagaimana seseorang individu, baik itu corporate maupun individu ya, itu mengadopsi teknologi yang ada. Nah, dikaitkan dengan tadi perceive of easy of use sama perceive of usefulness, itu gimana? Mungkin kita itu, Pak, bisa meneliti dari apa namanya? Enggak, misalnya gini loh, Ali Akdam, misalnya nih, saya mau menggunakan, Gimana? misalnya gini, saya mau menggunakan M-Banking BSI misalnya, atau mungkin Gojek, atau apapun itulah ya. Ya. Itu si perusahaan itu harus memperhatikan dua hal itu. Nah, itu dijelasin lagi seperti itu. Karena biar saya mau menggunakan itu gitu loh. Mau mengadopsi itu gitu. Atau menerima aplikasi tadi misalnya. Mungkin aplikasi Gojek itu, Pak, mempermudah pengguna untuk bepergian. Dan sistem aplikasinya dibuat tidak rumit. Nah, jawaban itu yang saya mau. Benar. Kenapa? Bukan mempermudah pengguna transportasi ya, itu kan secara model bisnis, ya nggak, Ali? Ya. Nah, tapi spesifik dalam konteksnya TAM ini adalah penggunaan teknologi, ya kan? Berarti produknya lah, produk teknologinya lah, seperti itu, oleh konsumen. Betul tadi disampaikan oleh Ali, perceive of easy of use. Jadi aplikasi, mau teknologi, mau mesin ya, dalam bentuknya apapun, mau aplikasi, mesin, komputer, handphone, apapun itulah yang berkaitan dengan teknologi, itu harus mudah digunakan, teman-teman. Ya nggak? Kenapa? Kalau nggak mudah, ya kita nggak akan pakai. Ngapain orang teknologi kan tugasnya kan mempermudah, ya nggak? Mempermudah pekerjaan kita, mempermudah komunikasi kita. Gitu. Makanya ada menu-menu sederhana, kayak misalnya kalau Twitter itu, kalau mau direct message, ya kan, tinggal klik kanan bawah, atau mau Instagram mau add foto, tinggal klik plus misalnya, atau mungkin mau ganti switch account, tinggal klik profilnya, gitu-gitu loh maksud saya, teman-teman. Itu persis mudah digunakan. Kemudian bermanfaat, kebermanfaatannya juga. Ngapain saya mau pakai aplikasi Gojek, ngapain saya mau pakai komputer, PC, laptop, ngapain mau saya pakai mesin bubut atau mesin apapun itu, kalau itu nggak manfaat buat saya atau perusahaan saya, ya nggak? Bukan begitu? Iya, Pak, betul. Nah, sehingga paradigma kita nih teman-teman ya, maksudnya nggak cuma Ali ataupun Rido dan sebagainya, itu kalau kalian mau membuat aplikasi, kalau kalian mau develop apa ya, satu mesin misalnya yang mungkin
mempermudah orang untuk nyopot ban dari apa namanya peleknya, walaupun udah ada ya misalnya, atau mungkin apapun itulah ya, itu tolong perhatikan dua hal ini, gitu. Atau mau develop game misalnya, game apapun itu, Mobile Legends atau apapun, sebisa mungkin mudah digunakan dan bermanfaat. Makanya ada kasus teman-teman, Gojek, aplikasi Gojek beberapa versi ke belakang itu banyak dikomplain. Kenapa? Karena ribet, orang bingung mau makainya gitu loh. Karena dia kan super app ya, sama kayak Grab. Ada GoFood, ada GoClean dan sebagainya. Yang paling enak yang saya tahu itu salah satunya adalah M-Banking BCA. Karena sederhana, simple, mudah, dan manfaat jelas gitu loh, nggak kebanyakan. Nah ini yang bisa kita ambil teman-teman dari kasus artikel ini, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian nih nanti mau bikin produk, ya kan, teknologi ataupun aplikasi atau apapun itu, pakai nih paradigma, salah satunya adalah paradigma TAM ini gitu. Ya nggak teman-teman? Ya benar Pak, benar. Oke, ya udah sekarang kalian udah berhasil, terima kasih, good job, pertahankan dan tolong jangan berhenti belajar teman-teman, karena ke depan mungkin ada teori-teori lain yang memperbagus teori yang udah ada, biasanya kan perkembangannya, atau mungkin kalau kalian bekerja bisnis itu punya platform berpikir yang jelas berdasarkan dukungan literatur atau mungkin ilmu yang kalian punya. Itu yang saya maksud gitu loh. Jadi ketika ngambil keputusan itu nggak asal gitu. Nggak asal dalam artian nggak asal ngelakuin gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang memang itu berdasarkan logik, berdasarkan knowledge yang kalian punya. Semakin banyak knowledge yang kalian punya, semakin terlatih logika kalian, itu akan memudahkan kalian dalam proses ke depan gitu, mau ngelamar kerja, mau berbisnis, itu akan mudah lah, relatif lebih mudah. Tentunya dengan bantuan Allah gitu ya, tentunya gitu. Berdoa jangan lupa. Thank you teman-teman ya. Ya sama-sama Pak. Ya, nice. Sekarang kelompok terakhir, kelompok B, satu aja, satu kelompok B ya. Kelompok B itu siapa yang kemarin itu, yang belum? Kelompok saya, Pak. Kelompok 5. Kelompok 5 ya? Iya. Oke, silakan. Baik, Pak. Rizky Yusaputra CS ya? Ya, Pak, ya. Oke. Yap, lanjut. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah. Di saya sih udah. Oke. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan penelitian yang kami kerjakan. Langsung saja, penelitian yang kami kerjakan berjudul Shopping Plans, Buying Motivation, and Return Policies, Impacts on Product Returns and Purchase Likelihood. Dengan nama pengarangnya yaitu Jun Yong-so, Suk Hyun, dan Milena Vangelova. Sebelum memulai pemaparannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Cahya Dika, yang kedua ada Muhammad Aufa, yang ketiga ada Rizky Yosaputra, yang keempat ada saya, Salma Nabila, yang kelima ada Wulan Derista. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Aufa, dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait gambar atau model penelitian. Di sini gambarnya disajikan dalam bentuk diagram batang. Bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama itu, yang gambar pertama, yang di sebelah kiri, terdapat gambar 1A dan gambar 1B. Baik, terkait gambar 1A, menjelaskan tentang kekhawatiran konsumen tentang pengembalian suatu produk yang telah dibeli, dan gambar 1B dari kemungkinan pengembalian produk. Untuk gambar kedua yang di sebelah kanan menjelaskan tentang gambar 2A menjelaskan tentang kemungkinan pembelian dengan kebijakan atau tidak ada pengembalian. Kemudian gambar 2B menjelaskan tentang kemungkinan pembelian dengan kebijakan pengembalian dalam jangka waktu 60 hari. Bisa teman-teman lihat di sini. Untuk yang batang yang gelap, yang dark, ini menunjukkan tentang pembelian secara direncanakan, dan batang yang putih ini menunjukkan tentang pembelian secara tidak direncanakan. Baik, boleh next. Baik, terkait apa sih yang diteliti di dalam jurnal ini? Yang pertama, jurnal ini meneliti tentang keputusan konsumen terkait pembelian suatu produk, baik secara direncanakan ataupun tidak direncanakan. Dan juga beserta motivasi pembeliannya, yaitu motivasi pembelian secara utilitarian atau hedonis. Kemudian, mengungkap tentang kekhawatiran pengembalian suatu produk yang telah dibeli. Maksudnya di sini adalah pengembalian suatu produk yang telah dibeli. Misalkan produk tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi si konsumen, atau mungkin si konsumen berubah pikiran atau memiliki preferensi produk lainnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aufa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Yosaputra. Dipersilahkan. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang perilaku konsumen mengenai pengembalian produk. Untuk menguji apakah kekhawatiran pengembalian yang diuji dalam studi 1A diterjemahkan ke dalam estimasi pra-pembelian, kemungkinan pengembalian. Kemudian, mengukur kemungkinan pengembalian yang diprediksi sendiri sebagai pengganti kekhawatiran pengembalian. Untuk mengetahui apakah pembelian dilakukan dengan motivasi hedonis atau utilitarian. Bagaimana cara menelitinya? Bisa di next. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Yang berpartisipasi dalam studi ini adalah 100 mahasiswa yang menerima kredit sebagian mata kuliah untuk mempartisipasi mereka. Kami meminta mereka untuk membayangkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk membeli sepasang sepatu. Kami memilih kategori produk sepatu karena beberapa alasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya.